Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Firdaus Piayanti Mala. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis dan sintesis jurnal penelitian ilmiah yang bertemakan pengembangan kurikulum. Pada jurnal pertama, saya mengambil jurnal yang berjudul Implementasi Kurikulum 2013 pada pembelajaran kimia di SMKN 1 Teluk Kuantan. Identitas jurnal ini ditulis oleh Rosa Murwindra, Nofri Yuhelman, dan Dwi Purti Musdansi. Jurnal ini merupakan jurnal pendidikan IPA veteran bervolume 1, nomor 1, tahun 2017, bulan Agustus, pada halaman 52 sampai halaman 61. Tujuannya untuk mengetahui keefektifan dan mendeskripsikan implementasi kurikulum 2013 pada pembelajaran kimia di SMKN 1 Teluk Kuantan. Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada bulan September hingga bulan November tahun 2016 di SMKN 1 Teluk Kuantan. Subjek penelitiannya menggunakan pengambilan sampel purposive sampling dengan subjek yaitu peserta didik kelas 10 SMKN 1 Teluk Kuantan, Bapak atau Ibu guru pelajaran kimia, waka kurikulum, dan merupakan penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, angket, dan dokumentasi. Hasil dan kesimpulan dari jurnal ini secara kualitatif semua merupakan elemen di SMKN 1 Teluk Kuantan yang sudah menerima sosialisasi kurikulum 2013 yang diadakan pemerintah. Sebagian besar guru juga sudah mengikuti pelatihan dan workshop yang diadakan. Secara keseluruhan, guru kimia di SMKN 1 Teluk Kuantan sudah menyusun perangkat pembelajaran seperti pengembangan silabus, program tahunan, program semester, dan RPP. Dalam sistem evaluasi guru sudah mempunyai perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan data dalam setiap pembelajaran. Selanjutnya, pada jurnal yang kedua, saya mengambil jurnal yang berjudulkan Analisis Perbandingan Hasil Belajar Kimia Siswa terhadap Penerapan KTSP dan Kurikulum 2013 di beberapa sekolah favorit Banda Aceh. Identitas jurnal ini ditulis oleh Rosmani dan A. Halim. Jurnal ini merupakan Jurnal Pendidikan Sains Indonesia bervolume 1, nomor 1, tahun 2017, pada halaman 94 hingga halaman 101. Tujuannya untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa dengan kurikulum antara kurikulum 2013 dan KTSP di mana akan dilakukan penelitian di beberapa sekolah favorit Banda Aceh. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian survei, yaitu mendeskripsikan nilai pelajaran kimia dengan penerapan KTSP dan kurikulum 2013. Menggunakan instrumen penelitian angket yang menanyakan mengenai tanggapan siswa pada penerapan kurikulum 2013. Analisis datanya menggunakan uji normalitas data untuk mengetahui hasil data distribusi normal atau tidak. Hasil dan kesimpulan dari jurnal ini adalah dari hasil perbedaan antara KTSP dan kurikulum 2013 terhadap perbandingan nilai kimia 3 sekolah favorit di Banda Aceh, didapatkan hasil yaitu nilai kimia siswa yang lebih tinggi pada penerapan kurikulum 2013 dan tanggapan siswa secara keseluruhan sudah baik. Kita lanjut ke jurnal selanjutnya. Jurnal selanjutnya yang saya ambil adalah yang berjudulkan Implementasi Kurikulum 2013 bagi Guru Kimia di SMA Sekota Bengkulu. Identitas jurnal ini ditulis oleh Al-Haki Roza Klorawati, Salastri Rohiyat, dan Hermansyah Amir.
Jurnal ini merupakan jurnal pendidikan dan ilmu kimia. Volume 1, nomor 1, tahun 2017 pada halaman 132 hingga halaman 135 dengan ISSN 2252-8075. Tujuan jurnal ini untuk mengetahui deskripsi implementasi kurikulum 2013 bagi guru kimia tahun ajaran 2016-2017 di SMA Negeri 1 sampai SMA Negeri 10 Kota Bengkulu. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Populasi pada penelitian adalah seluruh guru kimia di seluruh SMA Negeri Kota Bengkulu. Sampel diperoleh dengan proporsional random sampling. Sebagai sampel diambil guru kimia yang telah mengimplementasikan kurikulum 2013 di sekolah masing-masing. Nah, pengumpulan datanya menggunakan angket atau kuesioner. Hasil dan kesimpulan dari jurnal ini adalah dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan secara umum bahwa guru kimia di 10 SMA Negeri Kota Bengkulu telah mengimplementasikan kurikulum 2013 secara keseluruhan yang memiliki keberhasilan sebesar 66,67% dengan kategori sebagian besar melaksanakan kurikulum 2013. Implementasi di kurikulum 2013 tertinggi terjadi pada subvariabel penelitian hasil belajar, yaitu sebesar 76,923% dan terendah pada aspek subvariabel pelaksanaan pembelajaran, yaitu hanya sebesar 52,692%. Jurnal selanjutnya yang saya ambil mengambil judul penggunaan model pembelajaran Numbered Hits Together untuk meningkatkan hasil belajar kimia. Identitas jurnal ini ditulis oleh Nani Wijayati, Ika Kusumawati, dan Titik Kushandayan. Jurnal ini merupakan jurnal inovasi pendidikan kimia. Volume 2, nomor 2, tahun 2008 pada halaman 281 hingga halaman 286. Tujuan jurnal ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran NHT terhadap hasil belajar kimia hidrokarbon. Metode yang digunakan pada jurnal ini adalah populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas 10 semester 2 SMA Negeri 15 Semarang tahun ajaran 2005-2006. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara cluster random sampling dan diperoleh kelas 10-6 sebagai kelompok eksperimen dan kelas 10-4 sebagai kelompok kontrol. Metode pengambilan data menggunakan dokumentasi dan tes. Analisis data dilakukan pada tahap awal dan akhir dengan menggunakan uji normalitas, kesamaan varian, dan uji T. Hasil dan kesimpulan dari jurnal ini berdasarkan hasil tes, rata-rata hasil belajar siswa kelompok eksperimen mencapai 6,9, sedangkan kelompok kontrol mencapai 6,2. Hasil belajar tertinggi kelompok eksperimen yaitu 7,67 dan terendah 5,00. Dan pada kelompok kontrol nilai tertinggi 7,00 dan terendah 4,67. Setelah menggunakan model pembelajaran NHT, hasil belajar siswa kimia pada kelompok eksperimen dan kontrol mengalami peningkatan. Jurnal selanjutnya, saya mengambil jurnal dengan judul
efektivitas penerapan metode kasus menggunakan media audio visual terhadap hasil belajar kimia siswa SMA. Identitas jurnal ini ditulis oleh Woro Sumarni, Sueprojo, Rida Puji Rahayu. Jurnal ini merupakan Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia, volume 3, nomor 1, tahun 2009, halaman 345-353. Tujuan jurnal ini mengetahui keefektifan dari penerapan metode kasus menggunakan media audio visual terhadap hasil belajar kimia yang ditinjau berdasarkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Metode yang digunakan pada jurnal ini, populasi dalam penelitian adalah siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 4 Semarang, tahun ajaran 2008-2009, dengan teknik pengambilan sampel cluster random sampling, sehingga diperoleh 11.4 sebagai kelas eksperimen dan 11.3 sebagai kelas kontrol. Metode pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi, tes, observasi, dan angket. Instrumen penelitiannya menggunakan rencana pembelajaran, angket, dan alat ukur hasil belajar. Hasil dan kesimpulan yang didapat dari jurnal ini adalah setelah dilakukan pembelajaran pada kedua kelompok, terlihat bahwa hasil belajar kedua kelompok berbeda. Dari hasil ketuntasan belajar kelompok eksperimen, diperoleh persentase ketuntasan belajar klasikal sebesar 98% dan kontrol sebesar 78%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif penerapan metode kasus media audiovisual efektif terhadap pembelajaran kimia materi pokok kelarutan dan hasil kali kelarutan pada siswa kelas 11 IPA semester 2 SMA Negeri 4 Semarang. Lanjut ke jurnal selanjutnya. Saya mengambil jurnal dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Kimia Berorientasi Kemo Entrepreneurship untuk meningkatkan hasil belajar dan life skill mahasiswa. Identitas jurnal ini ditulis oleh R. Sangwono Kusuma dan Kusoro Siadi. Jurnal ini merupakan Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia volume 4 nomor 1 tahun 2010 halaman 544 hingga halaman 551. Tujuan jurnal ini adalah mengetahui peningkatan hasil belajar kimia dan life skill mahasiswa menggunakan bahan ajar yang berorientasi CEP. Metode yang digunakan adalah model pengembangannya menggunakan model pembelajaran CEP pada mata kuliah kimia dasar. Subjek penelitiannya adalah mahasiswa semester 2 kelas B jurusan kimia UNES yang berjumlah 39 orang. Fokus yang diteliti adalah hasil belajar dan pengembangan life skill mahasiswa dan data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif. Hasil dan kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa dengan menggunakan bahan ajar kimia berorientasi CEP dapat meningkatkan hasil belajar dan life skill mahasiswa. Penggunaan bahan ajar berorientasi CEP dalam proses pembelajaran kimia memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami materi pelajaran dengan cara mempelajari teks dengan lebih baik karena bahan ajar memberi kesempatan untuk belajar mandiri. Jurnal selanjutnya adalah Curriculum Decision Makers on Decolonizing the Teacher's Education Curriculum. Identitas jurnal ini ditulis oleh Priyah Mahabir. Jurnal ini merupakan jurnal South African Journal of Education, volume 38, nomor 4,
tahun 2018 bulan November dengan https://doi.org/SAJE.V38N4A1705. Tujuan jurnal ini adalah mengetahui pemikiran pembuat keputusan kurikulum tentang dekolonisasi kurikulum. Metode yang digunakan adalah studi ini menggunakan pendekatan fenomenologis interpretivis dengan instrumen pengumpulan data dengan menggunakan wawancara semi terstruktur dengan desain penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Hasil dan kesimpulannya, ada banyak kontestasi yang dihadapi oleh pengembangan dekolonisasi kurikulum pendidikan guru di Afrika Selatan dan pengambilan keputusan kurikulum. Tujuan penelitian ini adalah memahami pemikiran mereka tentang kurikulum dan apa artinya untuk merekayasa ulang kurikulum dalam perdebatan saat ini seputar dekolonisasi dan mempertimbangkan secara kritis dampak universal dan lokal di seluruh dunia pada pasar global, standarisasi, dan pengetahuan. Jurnal selanjutnya yang saya ambil berjudul Kaizen Perspective in Curriculum. Jurnal ini ditulis oleh Volkan Durrani dan Hussein Mertol. Jurnal ini merupakan Asian Journal of Education and Training, volume 6, nomor 3, tahun 2020, halaman 384 sampai 386 dengan ISSN E/5387 dengan doi 10.214/2020.2020.2020.2020.384.396. Tujuan dari jurnal ini adalah mengetahui prinsip dasar pendekatan Kaizen ditinjau dari pengembangan kurikulum dan prinsip-prinsipnya. Metode yang diambil, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan metode analisis dokumen. Teknik analisis dokumen dalam pengumpulan data penelitian kualitatif digunakan dalam pengumpulan data penelitian dan menggunakan dokumen yang relevan. Hasil dan kesimpulannya, dalam penelitian Kaizen ini mengungkapkan prinsip inti dan konteks pengembangan kurikulum serta mengusulkan pengembangan kurikulum. Prinsip pendekatan Kaizen diharapkan memiliki banyak persamaan dengan pendekatan kurikulum. Prinsip Kaizen yaitu 1. Menerima masalah, 2. Memilih proyek yang tidak butuh banyak uang, 3. Pertama, melihat masalah Anda sendiri daripada orang lain, 4. Tidak hanya fokus pada kepentingan ekonomi, 5. Menentukan prioritas, 6. Menerapkan lingkaran perencanaan, menerapkan, memeriksa, mengambilkan tindakan siklus. Dan yang ketujuh adalah menggunakan alat solusi yang tepat dimasukkan dalam model pengembangan kurikulum untuk membuatnya efisien dalam banyak hal. Jurnal selanjutnya yang saya ambil berjudulkan Military Doctrine Development and Curriculum Development. Identitas jurnal ini ditulis oleh Joseph L. Walden. Jurnal ini merupakan Journal of Curriculum and Teaching, volume 8, nomor 3 April 2019. https://doi.org/10.10.10.c.t.v8n2p17.
Tujuan jurnal ini adalah mempersiapkan siswa untuk dunia nyata dengan mengajari mereka tentang dunia bisnis historis dan bukan dunia bisnis yang sedang berkembang. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode studi 3 tahun ke dalam pengajaran manajemen rantai pasokan untuk melihat pengantar silabus manajemen rantai pasokan untuk 78 sekolah di Amerika Serikat. Data dikumpulkan dengan berbagai cara pengambilan sampel. Asumsi penelitian ini adalah bahwa pengumuman perusahaan yang dibutuhkan perusahaan harus memenuhi keterampilan dan pengetahuan. Hasil dan kesimpulan yang dapat diambil, sekolah di peringkat 25 besar memiliki kecocokan gabungan 88,7% antara apa yang menentukan industri mereka butuhkan dan yang dikatakan akademisi. Ketika program non-25 teratas dianalisis, kecocokan yang dihasilkan hanya 41,5%. Ini menunjukkan bahwa sementara sekolah dengan peringkat terbaik melakukan pekerjaan jauh lebih baik dan secara keseluruhan mempersiapkan siswa untuk konflik terakhir dalam bisnis daripada konflik saat ini atau masa depan yang akan dilihat siswa ketika mereka lulus. Tujuan dari tinjauan kurikulum memperbaiki kursus dan membuatnya lebih relevan dengan kebutuhan industri. Jurnal selanjutnya saya ambil berjudul Keberkesanan Pembelajaran Kimia Materi Ikatan Kimia Bervisi SETS pada rasio belajar siswa. Penulisnya adalah Ahmad Binajah, Sriwardani, Sigit Nugroho. Jurnal ini merupakan jurnal inovasi pendidikan kimia volume 2 nomor 2 tahun 2008 halaman 256 hingga halaman 262. Tujuannya adalah mengetahui apakah pembelajaran bervisi SETS dapat menimbulkan kesan positif dan apakah kesan yang ditimbulkan akibat pembelajaran SETS berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Metode yang digunakan adalah penelitian merupakan penelitian eksperimen dengan desain penelitian kontrol grup pretest post-test. Populasi penelitiannya adalah siswa kelas 10 SMAN 1 Pati tahun ajaran 2007-2008 yang terdiri dari 10 kelas. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik cluster random sampling yang terambil secara acak, yaitu kelas 10-9 dan 10-10. Instrumen penelitian yang digunakan adalah angka dan soal tes. Hasil dan kesimpulannya, pada kelas 10-9 dan 10-10 melalui pembelajaran dengan visi SETS memberikan peningkatan kesan dan hasil belajar yang signifikan. Hal ini membentuk kesan positif pada diri siswa akibat pembelajaran bervisi dan berpendekatan SETS pada hasil belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Pati. Kesimpulan terhadap keseluruhan jurnal penelitian, kurikulum adalah rencana pembelajaran yang berisi tujuan, isi, dan bahan pembelajaran. Semua proses pembelajaran harus sesuai kurikulum yang berlaku. Berdasarkan sintesis 10 jurnal, disimpulkan bahwa pengembangan kurikulum sangat penting bagi siswa dan guru. Pengembangan kurikulum harus berkembang mengikuti perkembangan negara. Pengembangan kurikulum 2013 penting karena mengajak siswa belajar mandiri dan peran guru hanya sebagai pemberi materi. Selanjutnya, siswa yang melakukan praktik dan memecahkan masalah dalam suatu soal. Lalu, pemecahan masalah seperti ini dapat dipraktikkan dalam keseharian dan siswa dituntut bijak dalam segala hal. Pengembangan kurikulum sangat penting dalam meningkatkan kemampuan berpikir dan keterampilan siswa ke depannya, agar siswa tidak hanya berpedoman pada cara belajar itu saja. Dengan kurikulum yang lebih berkembang, maka pemikiran siswa juga akan lebih maju, dan tidak hanya belajar saja, tapi juga untuk kehidupan kedepannya berbaur dengan masyarakat dan lingkungan. Usulan rencana penelitian. Setelah mensintesis dan menganalisis 10 jurnal ini, saya punya pandangan melakukan penelitian terhadap sekolah yang mengembangkan kurikulum 2013 dengan judul Pengembangan Kurikulum 2013 dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Kimia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pendapat guru dan siswa
tentang keefektifan kurikulum 2013 pada pelajaran kimia. Jenis penelitiannya adalah deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian siswa dan guru kimia yang akan dilakukan pengumpulan data dengan wawancara, observasi, angket, dan pendokumentasian. Instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner, pedoman wawancara, foto, dan alat merekam gambar. Analisis datanya dilakukan melalui penyajian data, penarikan kesimpulan, dan reduksi data. Dari hasil penelitian ini akan diketahui keefektifan kurikulum 2013 terhadap hasil belajar dan model pelajaran yang efektif digunakan oleh guru kimia di sekolah. Cukup sekian pemaparan hasil analisis dan sintesis jurnal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.